Krisis Manchester City berlanjut, Pep Guardiola akui salah dan tidak cukup baik melawan Man United. Josep Guardiola menyalahkan diri sendiri atas kesulitan Manchester City saat ia mengatakan bahwa dirinya tidak cukup baik di tengah-tengah kekalahan yang diderita timnya atas Manchester United. Guardiola menyaksikan timnya terpeleset di menit-menit akhir saat gol dari Bruno Fernandes dan Amad Diallo membatalkan gol yang sudah dicetak terlebih dahulu oleh Joško Gvardiol di menit-menit awal. Guardiola mengatakan setelah kekalahan dari Man United bahwa ia tidak memberikan yang terbaik untuk klub saat ini, karena ia menolak untuk menyalahkan Matheus Nunes yang menjadi biang kerok di laga tersebut. Saya adalah bos, manajer dan saya tidak cukup baik. Sesederhana itu, saya harus menemukan cara untuk berbicara dengan mereka, melatih mereka, cara Anda harus bermain dan cara Anda harus menekan, untuk membangun serangan. Saya tidak cukup baik, saya tidak melakukannya dengan baik. Itulah kenyataannya. Jika masalahnya selalu sama, itu akan diperbaiki. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Matheus melakukan upaya yang luar biasa sebagai bek kiri, bermain dengan sangat bagus. Tapi itu sudah terjadi, inilah sepak bola. Kami tetap akan terus maju. Dipermalukan Man United, Bernardo Silva kritik keras performa Manchester City. Bernardo Silva cukup kecewa atas hasil yang diraih Manchester City saat kalah lawan Manchester United. Ia bahkan sampai menyebut performa timnya bermain seperti anak di bawah umur 15 tahun. Tim asuhan Pep Guardiola sejatinya sempat memimpin hingga menit 88 namun akhirnya kalah. Hasil tersebut merupakan kejadian pertama di mana sang juara bertahan memimpin dalam pertandingan Premier League dan menyerah. Kekalahan melawan Man United membuat Man City hanya memenangkan 1 dari 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, melanjutkan performa terburuk klub sejak 2006, membuat Silva merasa frustrasi. Kami pantas menerima apa yang terjadi. Di level ini, 1 atau 2 pertandingan adalah ketidakberuntungan. Kami tidak bisa mengatakan ini beruntung atau tidak beruntung. Menit 87 dalam sebuah laga derby, unggul 1-0 dan sepak pojok kami berujung penalti untuk mereka. Jika kami membuat keputusan bodoh dengan 3 atau 4 menit tersisa, Anda pantas membayarnya. Melihat pertandingan tadi, saya pikir hanya ada satu tim yang bisa memenangkan pertandingan, tetapi pada akhirnya, kami kalah. Hari ini, pada menit-menit terakhir, kami bermain seperti tim U15. Manchester City vs Manchester United. Pep Guardiola akui bisa dipecat kapan saja. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, sadar betul dirinya tidak kebal pemecatan. Oleh karena itu, Guardiola bertekad membawa The Citizens kembali ke jalan yang benar. Kesempatan itu datang ketika menjamu Manchester United. Perjalanan Manchester City pada musim ini tidak mulus. The Citizens yang sebelumnya superior justru tampil inkonsisten. Tidak hanya di kompetisi domestik, tetapi juga Eropa. Kekalahan melawan Juventus pada tengah pekan kemarin membuat Man City 7 kali tumbang dalam 10 pertandingan terakhir. Mirisnya, dalam periode itu, Erling Haaland dan kawan-kawan hanya 1 kali menang. Dengan grafik yang merosot tersebut, Pep Guardiola tahu bisa dipecat kapanpun. Mantan pelatih Bayern Munchen itu tidak merasa prestasi di masa lalu akan menjadi garansi jika aman dari pemecatan. Pemilik tahu kapan situasinya menjadi buruk dan kami mulai kalah dalam pertandingan. Jika itu terjadi, tidak akan ada keberlanjutan. Saya tidak akan berada di sini pada bulan depan atau dalam 2 bulan ke depan. Hasil pertandingan menentukan dan itulah kenyataannya. Kami tidak bisa terus-menerus kalah dalam pertandingan. Mungkin, karena apa yang dilakukan di masa lalu, orang berpikir saya tidak akan dipecat. Namun, saya dinilai setiap hari sebagai manajer. Kejutan besar, Manchester City inginkan ex-Manchester United Paul Pogba.
Manchester City secara mengejutkan berencana merekrut mantan gelandang Manchester United dan Juventus Paul Pogba. Paul Pogba sudah bisa kembali merumput tahun depan, ketika hukuman larangan bertanding 18 bulannya berakhir pada Maret tahun 2025. Mantan gelandang Manchester United itu kini berstatus tanpa klub setelah Juventus memutus kontraknya pada akhir November tahun 2024 kemarin. Di tengah segala spekulasi klub barunya, Independen mengabarkan bahwa juara bertahan Liga Premier Inggris Manchester City berencana merekrutnya. The Citizens, yang terseok-seok musim ini, sedang mencari cara untuk meningkatkan kualitas skuad mereka. Rodri akan absen jangka panjang lantaran cedera ACL sehingga Pep Guardiola mungkin akan memburu gelandang baru yang bisa menggantikan peraih Ballon d'Or 2024 itu. Man City telah membantah kabar bahwa mereka tertarik mendatangkan Pogba. Laporan Independen juga mengklaim bahwa Pogba mungkin enggan kembali ke Liga Premier Inggris, terutama ke Manchester City, mengingat riwayatnya sebagai pemain musuh bebuyutan Citizens, Manchester United. Pep Guardiola bahas peluang Man City tambah amunisi di bulan Januari. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, membahas terkait peluang timnya untuk menambah amunisi pada jendela transfer musim dingin di bulan Januari tahun 2025 mendatang. Manchester City saat ini sedang menghadapi periode yang penuh tantangan di bawah asuhan Pep Guardiola. Setelah hanya meraih 1 kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi, keadaan ini semakin memprihatinkan setelah City juga terperosok di posisi ke-22 pada klasemen sementara Liga Champions 2024/25, sebuah posisi yang jauh dari harapan tinggi yang biasa mereka tetapkan. Kondisi ini diperburuk oleh krisis cedera yang melanda skuad Manchester City. Dengan sejumlah pemain kunci yang absen, Pep Guardiola mengungkapkan pandangannya terkait bursa transfer Januari yang semakin dekat. Meski City tercatat memiliki pendapatan sebesar 715 juta pounds dan keuntungan 73,8 juta pounds, memberikan mereka dana besar untuk mendatangkan pemain baru, Guardiola menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini bukan pada pembelian pemain, melainkan pada pemulihan para pemain yang cedera. Saya benar-benar bingung harus melakukan apa. Mungkin beberapa pemain sayap bisa diposisikan sebagai back, atau Mates bisa bermain di posisi tersebut, atau kami bisa mencoba formasi 5 back dengan wingback yang berperan sebagai winger. Namun, yang pasti, semangat dan jiwa tim ini masih tetap hidup. Saya sangat berharap para pemain yang kami miliki sejak awal musim bisa segera kembali. Itu adalah penyesalan terbesar saya. Saya tidak bisa menurunkan pemain-pemain itu dalam kondisi terbaik mereka. Namun, pada titik tertentu, kami akan mengevaluasi apakah mendatangkan pemain baru adalah keputusan yang tepat bagi tim.